Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang salah satu topik dalam perilaku konsumen, yaitu tentang persepsi konsumen, proses persepsi pembelajaran konsumen, dan juga motivasi konsumen. Nah, kalau kita pikir-pikir, kadang kita membeli suatu produk bukan cuma karena butuh, tapi karena kita merasa produk itu bagus, menarik, dan terpercaya. Nah, cara kita melihat dan menilai suatu produk itu disebut persepsi. Makanya, hari ini kita bakal bahas bagaimana sebenarnya persepsi itu terbentuk dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi keputusan kita sebagai konsumen. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Novandra dan saya ditemani dua narasumber. Oke, kita di sini ditemani dengan Kak Saskia. Oke, di sini saya akan mempertanyakan sesuatu seperti pertanyaannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persepsi konsumen dalam perilaku konsumen ya, Mbak? Kak Saskia. Oke, jadi persepsi konsumen itu adalah bagaimana cara kita sebagai konsumen itu menilai atau melihat suatu produk. Itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita sebagai konsumen itu sebelum menerima atau memutuskan membeli produk, kita tuh menerima informasi yang dibutuhkan diri kita nih mau membeli produk apa. Nah, itu persepsi. Jadi cara kita menilai atau melihat produk tersebut. Tuh. Oh gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal persepsi, katanya ada beberapa tahapan proses. Nah, persepsi bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan nggak sih tahap-tahapannya itu seperti apa ya, Kak Saskia? Oke, ada 3 tahapan sih dalam kita berpersepsi itu. Jadi yang pertama itu ada seleksi stimulus. Oke, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu seleksi stimulus. Nah, seleksi stimulus itu adalah konsumen ini memilih informasi yang mereka butuhkan. Nah, jadi banyak informasi yang mereka dapatkan. Nah, jadi konsumen ini memilih mana sih yang penting bagi konsumen tersebut untuk membeli barang. Nah, jadi sebelum mereka membeli barang tuh menerima informasi dulu. Nah, itu menyeleksi. Betul. Terus yang kedua itu adanya organisasi stimulus. Nah, setelah konsumen ini menyeleksi apa aja barang yang mau dibeli, produk yang mau dibeli, nah itu mengorganisasikan atau mengelompokkan yang bagi mereka itu penting, yang ada manfaatnya gitu. Jadi cara konsumen itu menyusun, mengelompokkan, nah itu namanya organisasi stimulus. Lalu yang terakhir tuh ada interpretasi stimulus. Nah, itu lebih selektif. Jadi konsumen ini sudah menerima informasi, sudah melihat pengalaman yang mereka dapatkan. Jadi kan mereka membeli produk itu kan mendapatkan ya pengalaman. Apakah mereka puas atau tidak? Nah, itu lebih selektif lagi dalam mereka itu memilih produk. Ya. Itu tahapannya. Oh, gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara soal persepsi, pasti ada nih faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk itu? Oke, ada 4 sih pengaruhnya. Itu yang pertama ada pengalaman masa lalu. Nah, kita aja pernah sih menjadi konsumen kan? Ya. Kalau kita membeli produk, kita kan ngelihat ya dari masa lampau. Iya, kita tuh ngerasa puas nggak sama produk itu? Iya sih, kalau kita kadang beli ini nggak puas, tapi kita coba yang lain gitu ya. Nah, iya, jadi salah satu yang mempengaruhi itu masa lalu. Apakah kita ngerasa puas dengan produk yang kita pernah pakai atau kita pernah beli gitu, atau manfaatnya sesuai, berkualitas atau enggaknya? Nah, itu dari pengalaman masa lalu. Terus yang kedua itu dari harapan pada produk tersebut. Iya. Kita kan membeli produk tuh nggak mungkin ya berekspektasi rendah. Pasti kan kita pasti maunya bagus nih pasti. Gitu. Maunya berkualitas, maunya sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Jadi menurut kita harus sesuai dulu dengan produk tersebut. Jadi kan kita menaruh harapan ya. Gitu. Lalu yang ketiga itu ada motivasi dan kebutuhan. Nah, motivasi itu kan dorongan diri yang ada di dalam diri kita. Itu bagaimana
apakah produk tersebut sesuai atau enggak. Nah, kalau ada motivasi dan ada hubungan, ada hubungannya dengan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan tuh apa yang kita butuhkan kan? Jadi ada dorongan dalam diri kita, lalu juga ada kebutuhan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, itu mempengaruhi. Lalu yang terakhir ada sikap dan kepercayaan. Kita kan kalau mau beli produk tuh kan harus percaya dulu ya, harus interest dulu. Oh iya, setiap kepercayaan dulu nih kayak interaksi ya. Produk tersebutnya kita percaya nggak sih kualitasnya gitu, bagus nggak sih, nah gitu. Jadi sikap dan kepercayaan itu sangat mempengaruhi untuk Dibutuhkan banget nih ya. untuk persepsi itu. Oke. Kan tadi faktor ya kan. Nah, untuk di dampaknya kan dalam dunia pemasaran persepsi ini kan katanya penting banget. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Oke. Faktor yang mempengaruhinya itu ada keputusan seseorang untuk membeli produk. Nah, kalau seseorang udah membeli produk itu kan berarti sudah memutuskan apakah dia jadi atau enggaknya. Berarti kan udah melihat produk tersebut berkualitas gitu. Lalu yang kedua, bagaimana konsumen itu menilai suatu produk atau suatu merek. Nah, kalau menurut mereka merek tersebut tuh berkualitas, sesuai dengan mereka, sesuai dengan konsumen itu, nah itu kan salah satu penilaian yang sangat mempengaruhi. Ya benar. Lalu yang ketiga tuh, apakah mereka akan tetap setia memakai produk itu? Oh iya, biasanya kan kadang suka berpaling ke lain gitu. Apakah kita repeat order atau enggak, itu kan iya benar. bisa dilihat. Jadi di situ kelihatan kita sebagai konsumen ini puas atau enggaknya. Betul. Nah, untuk pembelajaran di konsumennya ya. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pembelajaran konsumen. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran konsumen ini ya, Kak Saskia? Oke, Kak Novan. Jadi pembelajaran konsumen itu adalah cara konsumen itu berubah perilakunya. Nah, berubah perilakunya kok bisa sih gitu. Jadi konsumen ini sudah melewati tahap pembelajaran, di mana mereka itu sudah merasakan pengalaman langsung gitu. Misal kita memakai suatu produk yang menurut kita sesuai, menurut kita kualitasnya bagus, pasti kan perilaku kita happy gitu ya. Ada perubahan lah gitu terhadap produk ini. Tapi kalau misalnya kita ngerasa produk tersebut kok kurang gitu, kita juga merasa kurang puas, nah pasti kan itu berubah perilakunya juga gitu. Itu yang dinamakan pembelajaran konsumen. Oh gitu, ternyata. Oke. Nah, kan ada beberapa teori pembelajaran ya kan, seperti pembelajaran klasik, instrumental, dan kognitif. Bisa dijelaskan nggak sih secara sederhana menurut Kak Saskia ini dari ketiganya? Oke, ada 3 pembelajaran ya. Yang pertama itu pembelajaran klasik. Nah, pembelajaran klasik itu di mana konsumen itu melihat suatu produk atau merek itu dilihat dari yang menarik. Misalnya kita ingat suatu produk karena musiknya atau karena iklannya gitu kan. Kayak slogannya ya. Bener. Sampai kayak Yamaha, semakin di depan. Nah, betul. Iya. Ingat kan kita dengan produk itu. Ingat banget ya kalau ada slogan yang menarik gitu ya. Betul. Nah, itu pembelajaran klasik dia. Jadi konsumen ini yang selalu ingat gitu. Iya, bener juga ya. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran instrumental. Nah, itu pembelajaran instrumental itu adalah pengalaman langsung yang dirasakan konsumen. Nah, itu tadi. Kalau merasakan langsung berarti kan benar-benar real gitu, nyata. Iya. Konsumen tuh merasakan puas atau enggak. Nah, gitu. Benar. Kalau mereka puas kan mereka akan beli lagi gitu. Ya berulang. Sama, gitu, betul. Lalu yang terakhir ada kognitif. Kognitif itu sesuai pembelajaran yang dicari konsumen itu dari informasi. Oh iya. Jadi informasi yang mereka dapatkan, misalnya kita udah interest dengan suatu produk ini, tapi ada lagi informasi yang konsumen dapatkan, produk yang lebih baik, yang lebih gitu. Lebih dari yang sebelumnya. Nah, itu bisa mempengaruhi konsumen tersebut. Iya benar. Jadi memilihnya tuh sangat selektif. Jadi seleksi banget nih kan kalau udah gitu. Benar. Nah, itu ada 3 sih pembelajarannya. Iya benar. Nah, kalau konsumen menerima informasi dari iklan atau media nih, kan mereka biasanya melewati beberapa tahap nih, seperti pemrosesan informasi. Nah,
Kalau gitu apa aja sih tahapannya ya Kak Saskia? Oke, yang pertama itu biasanya eh, ada exposure. Exposure itu adalah terpapar informasi. Oh, paparan yang udah ada gitu. Nah, betul. Jadi konsumen ini pertama kali ngelihat itu dari atau mendengar dari iklan gitu. Biasanya Jadi dari scroll lah gitu ya. pokoknya yang terpapar lah gitu. Hmm, Yang benar-benar dipasarkan gitu. yang ada gitu. Betul. Lalu yang kedua ada attention. Attention itu adalah memperhatikan. Nah, jadi memperhatikan itu kan setelah informasi yang terpapar itu konsumen tuh memperhatikan apakah produk tersebut tuh bagus atau enggaknya. Kayak gitu. Biasa dari hasil produknya gitu ya diperiksa-periksa gitu kan. Betul. Jadi kan ada lebih fokus gitu kan konsumen tersebut milihnya. Yang ketiga itu ada acceptance, Kak. Nah, itu adalah menerima. Bagaimana konsumen itu menerima barang tersebut setelah mereka itu melihat paparan tadi kan, paparan, setelah itu memperhatikan, habis itu membandingkan. Yang satu, yang ketiga menerima apakah produk tersebut tuh cocok untuk mereka. Itu. Lalu yang terakhir tuh ada retention. Retention itu mengingat, Kak. Jadi setelah kita menerima tadi, kita mengingat nih konsumen itu dalam pikirannya membutuhkan produk itu kapan. Kebutuhannya. Betul. Jadi kayak tiba-tiba misalnya kita membutuhkannya untuk hari apa gitu, atau untuk kapan masa yang akan datang, kita ingat gitu. Kita ingat nama produk yang bakal kita beli gitu ya. Betul. Jadi itu model pemrosesan tadi. Ada 5. Terus Kak. Oke. Terima kasih ya Kak Saskia. Di sini kita akan lanjut ke Kak Gunawan. Oke, Kak Gunawan, kan sini saya akan menanyakan seperti apa ya konsumen, atau tuh apa sih maksudnya motivasi konsumen itu. Nah, selain persepsi dan pembelajaran, ada juga yang disebut motivasi konsumen. Ya, nah, apa saja ya yang sebenarnya dimaksud dengan motivasi konsumen menurut Kak Gunawan? Terima kasih. Jadi motivasi konsumen itu adalah dorongan yang membuat konsumen itu mereka melakukan pembelian tadi. Jadi motivasi itu yang awal Jadi motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu mau membeli atau tidak suatu produk gitu. Gitu ya. Kayak dorongan iklan-iklan gitu ya. Ya. Oke. Motivasi ini kan biasanya muncul karena adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan apa saja sih yang biasanya mendorong konsumen untuk membeli suatu produk? Itu ada contohnya atau gimana gitu? Jadi konsumen itu membeli barang itu ada 2 kebutuhannya. Itu fisiologis dan psikologis. Jadi fisiologis itu adalah produk-produk yang memang jadi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya sandang, pangan, papan, kebutuhan primer. Kalau sekarang itu ada internet coba. Kemudian kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan yang membuat manusia itu merasakan ke dalam suatu keadaan. Contohnya itu rasa aman. Dia membeli rasa aman dengan membeli rumah. Kemudian menyewa satpam, membeli CCTV, itu membuat rasa aman. Kemudian contoh psikologis lainnya itu seperti afirmasi. Ketika seseorang tuh dia sudah mencapai level kesuksesan, maka dia kalau dia ingin mendapatkan afirmasi dari orang-orang, dia belum puas dengan mendapatkan kesuksesan, dia butuh diakui dengan orang. Kalau dari sisi perusahaan atau pemasaran, bagaimana mereka memanfaatkan motivasi konsumen ini untuk menarik pembeli sih, Kak Gunawan? Jadi dari sisi perusahaan, terutama perusahaan pemasaran ya, dia memanfaatkan motivasi ini untuk mengetahui apa keinginan masyarakat pada saat itu. Karena meskipun ya yang dijual itu ya udah lebih bagus, ya udah ada fitur-fitur yang lebih, contohnya gini, misalnya handphone. Saya ada handphone dengan fitur baru ini bisa dilipat, sedangkan tapi masyarakat pada saat itu tidak membutuhkan itu. Menurut mereka HP yang bagus itu, mereka ingin memiliki HP yang kameranya bagus. Lebih bagus. Jadi
perusahaan pemasaran untuk memanfaatkan motivasi itu. Jadi perusahaan pemasaran itu nanti akan memasarkan kalau oh ini HP memang nggak bisa lipat, tapi ini HP ini kamera bagus seperti yang kalian butuh gitu. Walaupun apa ya, Ya. kebutuhannya sisanya jelek gitu. Jadi data nanti keinginan motivasinya ini itu akan dimanfaatkan untuk untuk Targetnya. mendorong masyarakat itu untuk membeli produk yang mereka pasarkan. Jadi untuk target orang Ya. yang butuh sesuai seleranya ya. Oke. Nah, kan lalu ada juga istilah keterlibatan konsumen. Apa sih maksud dari keterlibatan konsumen dalam proses pembelian itu, Kak Gunawan? Oke, jadi keterlibatan konsumen itu adalah bagaimana konsumen tingkatan konsumen memproses tentang suatu produk, pengetahuan suatu produk. Jadi misalnya kita memasarkan tadi sebuah handphone ya. Ya. Biasanya kalau kalau barangnya lebih mahal, itu keterlibatannya lebih tinggi. Jadi masyarakat tuh lebih mencari informasi yang mana yang lebih worth it. Itu akan lebih fokus, akan lebih dalam lagi mereka menyelamnya. Saya kita beli handphone gitu kan. Ya. Kita beli handphone, ini sama ini kalau ada 2 juta dengan 2 juta misalnya. Yang lebih murah. Tapi Bukan cuma itu, tapi misalnya pas sama itu harga 2 juta Oh, iya. 2 juta pula. Terus masyarakat itu kan pasti lebih mencari ini apa kelebihannya, ini apa kelebihannya. Terus bedanya di gimana. Nah, sedangkan kalau barang-barang yang cenderung lebih murah, misalnya kita beli snack atau makanan, kita kan cuman melihat misalnya ada 2 harganya sama. Ya udah, kita kan nggak akan mikir, kita nggak mungkin ada beberapa orang yang melihat kandungan gizinya atau apanya itu yang membutuhkan. Tapi kan kalau kita cuman beli makanan 1.000 itu, kue 1.000 itu kan kita yang ini kita mau yang coklat ini, kita sama aja gitu ya, nggak kepikiran. Ya, jadi semakin rendah keterlibatan, semakin rendah masyarakat itu pengen membeli, itu pembeliannya itu biasa lebih instan. Jadi orang nggak banyak mikir itu. Ya benar, ya. Benar juga ya. Oke, terima kasih ya Kak Gunawan. Oke, terima kasih dari Kak Gunawan, Kak Saskia untuk hari ini. Wow, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Dari yang kita bahas dari tadi bisa kita lihat kalau persepsi pembelajaran dan motivasi konsumen ternyata punya peran besar dalam keputusan seorang membeli suatu produk ya. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana perilaku konsumen bekerja dalam dunia pemasaran. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Kita tutup untuk hari ini. See you.